warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Triwinarsih dalam kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran teknologi perkantoran. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi 3.1 dan 4.1 yang berkaitan dengan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Saya harapkan kalian tetap semangat untuk menyimak materi dan juga tetap selalu fokus. Baik, mari kita simak materi perkantoran dan virtual office. Pada materi kali ini kita akan memahami terlebih dahulu kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. 4.1 melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Apa itu teknologi perkantoran? Yaitu ilmu yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran yang digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengelola, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan data secara efisien dan efektif dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Melihat perkembangan teknologi perkantoran dari tahun ke tahun, kalau dilihat pada slide ini, diawali pada tahun 1714 di mana seorang ahli menemukan atau menciptakan mesin mirip mesin ketik, yaitu Henry Mill. Pada waktu itu masih menciptakan mesin yang mirip mesin ketik. Sedangkan pada tahun 1829 William Justin Burt menciptakan typewriter, mesin ketik pertama. Pada tahun 1870, Ralph Rasmus Malling Hansen menjual komersial mesin ketik yang diciptakannya. Ini gambaran mesin ketik yang paling jadul sampai yang paling modern tahun 1900-an. Ini mesin ketik masih sangat familiar digunakan oleh berbagai kalangan, baik itu siswa, ya, saya dulu juga menjadi siswa semea yang belajar menggunakan mesin ketik seperti ini, ataupun digunakan oleh tenaga-tenaga administrasi. Macam-macam mesin kantor. Mesin kantor yang pertama dilihat dari tenaga penggerak. Tenaga penggeraknya dibagi menjadi dua, yaitu manual dan listrik. Sedangkan cara kerja dan komponen mesinnya dibagi menjadi dua juga, yaitu mesin mekanik dan mesin elektronik. Jadi kalau manual itu digerakkan oleh tenaga manusia. Sedangkan kalau listrik pastinya dengan tenaga listrik. Kalau mekanik ini berarti komponen-komponen mesinnya itu bisa kita lihat. Sedangkan kalau elektronik ini gerakannya ini kurang bisa terlihat kasat mata ya, karena tertanam di dalam mesin tersebut. Jadi kalau contohnya pada mesin ketik manual yang ini akan kelihatan gerakan-gerakan komponennya ketika ditombol touch mesinnya. Sedangkan kalau yang ini, yang elektrik atau yang elektronik ini tidak bisa terlihat secara kasat mata. Berlanjut ke macam-macam mesin kantor menurut fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah mesin yang bisa digunakan untuk mencatat. Di sini ada contoh ya, di sini mesin penomor atau timestamp bisa, atau numbering stamp bisa. Nah, ini untuk kalau timestamp misalnya untuk mencatat
waktu, numeric stamp untuk mencatat nomor, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan di sini ada gambar stapler yang merupakan contoh dari mesin kantor yang berfungsi untuk menghimpun. Jadi, stapler ini bisa digunakan untuk menghimpun kertas-kertas yang apabila dibiarkan begitu saja bisa berceceran, jadi bisa disatukan atau dibandel dengan menggunakan stapler. Kemudian di sini ada mesin yang difungsikan untuk mengolah, yaitu mesin komputer atau laptop, di mana fungsinya bisa digunakan untuk mengolah data. Berikutnya ada mesin yang berfungsi untuk memperbanyak, yaitu contohnya mesin fotokopi, mesin stensil, itu bisa digunakan untuk memperbanyak atau mengcopy dokumen dalam jumlah besar. Berikutnya di sini ada contoh mesin untuk mengirimkan sebuah percakapan, yaitu mesin telepon, di mana difungsikan untuk mengirim percakapan atau ketika berkomunikasi lewat suara. Berikutnya ada mesin yang difungsikan untuk menyimpan data, yaitu contohnya di sini adalah mikrofilm. Mikrofilm berfungsi untuk menyimpan data yang kapasitasnya besar tapi bisa diperkecil dengan menggunakan mikrofilm. Jadi untuk macam-macam mesin kantor yang di sini ini menurut fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor. Berikutnya, manfaat teknologi perkantoran terhadap ketenaga kerjaan. Yang pertama, bisa meningkatkan mutu tenaga kerja. Pasti ya, dengan adanya mesin berarti mutu dari tenaga kerja atau pegawai bisa lebih meningkat. Yang berikutnya, meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Ketika kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan menghasilkan banyak yang dibutuhkan, maka otomatis dia bisa menambah penghasilannya. Berikutnya, bisa meningkatkan kegairahan dan kedisiplinan kerja. Bayangkan apabila tidak ada mesin kantor, orang atau pegawai itu akan mudah capek karena terlalu terforsir tenaga dan pikirannya. Dengan adanya bantuan mesin, maka tugasnya akan menjadi lebih ringan sehingga menimbulkan peningkatan kegairahan dan kedisiplinan kerja. Berikutnya, meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Seperti yang tadi saya sampaikan, mesin berfungsi sebagai pelengkap ataupun pembantu kegiatan atau aktivitas manusia, sehingga pastinya akan lebih meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Berikutnya, manfaat teknologi perkantoran terhadap prosedur kerja. Yang pertama, mempercepat penyelesaian pekerjaan, menyederhanakan prosedur kerja, memperlancar pekerjaan, dan mempermudah penyelesaian pekerjaan. Manfaat teknologi perkantoran terhadap hasil kerja. Yang pertama, meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Yang kedua, mempertinggi jumlah hasil pekerjaan. Yang ketiga, memenuhi standar mutu tertentu. Yang keempat, memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantor. Selain berbagai macam kelebihan yang diperoleh dengan adanya teknologi perkantoran, ternyata menimbulkan dampak negatif juga. Kenapa demikian? Karena semakin canggihnya teknologi perkantoran berarti otomatis akan mengurangi tenaga kerja manusia, sehingga akan menambah pengangguran. Jadi tenaga manusia akan digantikan oleh tenaga mesin. Berikutnya,
kesulitan mencari tenaga ahli. Misalnya ada mesin baru yang dibeli oleh suatu kantor, ketika pegawai-pegawai yang ada di dalamnya tidak bisa mengoperasikan mesin tersebut atau sulit untuk mencari tenaga ahli yang bisa mengajari mereka, maka ini akan menjadi kendala tersendiri. Berikutnya ada ketergantungan pada mesin. Jika misalnya sering bekerja menggunakan komputer, misalnya apabila listrik mati, maka seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab semua file ada di mesin komputer, terus kemudian data-data penting juga di komputer, sehingga ketergantungan pada mesin ini juga menjadi kelemahan tersendiri. Berikutnya, dengan adanya mesin kantor ini juga bisa menimbulkan suara gaduh. Contoh, kalau pada zaman saya dulu menggunakan mesin ketik, itu tentu saja akan mengganggu suasana kantor yang hening menjadi gaduh. Kemudian perlu sarana penunjang yang lain, artinya keberadaan mesin tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ada komputer, pasti ketika mencetak membutuhkan printer, saling melengkapi, dan itu apabila salah satunya tidak ada, misalnya printernya lagi bermasalah, maka pekerjaan cetak mencetak akan menjadi tertunda. Baik, beralih ke materi berikutnya, yaitu otomatisasi perkantoran. Apa itu otomatisasi perkantoran? Yaitu semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Tujuan otomatisasi perkantoran: yang pertama, penggunaan alat elektronik dapat mempercepat setiap pekerjaan kantor sehingga akan dapat menjaga dan meningkatkan produktivitas kantor. Macam-macam sistem otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu sistem komunikasi elektronik. Apa itu sistem komunikasi elektronik? Yaitu sebuah sistem di mana dengan adanya alat-alat yang berfungsi untuk berkomunikasi, maka sistem teknologi informasi yang digunakan ini bisa digunakan untuk berkomunikasi secara individu, kelompok pekerja, dan organisasi yang lain. Misalnya sistem komunikasi elektronik itu adalah email. Jadi dengan adanya email akan membuat individu, kelompok kerja maupun organisasi yang lainnya ini saling bertukar informasi secara elektronik. Berikutnya yaitu sistem kolaborasi elektronik. Adalah suatu sistem yang tidak hanya berupa pertukaran komunikasi dan pesan, tetapi juga bagaimana informasi dan pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Misalnya dengan adanya mesin yang bisa digunakan untuk telekonferensi atau rapat jarak jauh. Berikutnya, sistem publikasi dan pengolah gambar elektronik. Maksudnya bahwa dengan sistem ini maka penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen secara tercetak. Misalnya kalau kita mau membuat brosur atau pamflet atau leaflet atau selebaran yang lain atau print out dokumen, ini kita bisa menggunakan sistem publikasi dan pengolah gambar elektronik. Berikutnya, sistem pengolahan kantor merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Berikutnya, sistem elektronik formal
merupakan sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Dan terakhir yaitu sistem elektronik informal. Kalau tadi ada formal, kalau informal ini sistem yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Berikutnya adalah tahap-tahap otomatisasi perkantoran. Tahap pertama diawali dengan tahap tradisional, merupakan tahap di mana penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas serta lebih terfokus pada penggunaan word processing. Di sini ada contoh gambar mesin komunikasi tradisional berupa mesin telepon yang di situ masih menggunakan tombol putar atau istilahnya radial. Berikutnya, masa transisional merupakan tahap di mana ditandai dengan mulainya digunakannya proses data secara elektronik serta telah dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan dan komunikasi berbasis komputer. Kalau di sini saya contohkan masa transisional itu mesin komunikasi telepon yang modelnya berbentuk digital ya, jadi sudah ditombol, tidak diputar lagi. Berikutnya tahap transformasional, di mana pada tahap transformasional merupakan integrasi informasi dan pematangan konsep Information Resource Management atau IRM yang merupakan konfigurasi telekomunikasi dan informasi atau ICT atau Information Communication Technologies. Ini contohnya adalah handphone. Siapa yang tidak kenal dengan gadget? Kalau anak zaman now pastinya sudah sangat familiar. Tapi saya tidak yakin apakah anak zaman now masih mengenal mesin telepon tradisional. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai pengguna otomatisasi perkantoran, yaitu manajer, tenaga profesional, sekretaris, pegawai administrasi tentunya. Di sini berikutnya dibahas tentang jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Jenisnya pertama adalah word processing, yaitu penggunaan peralatan elektronik yang otomatis untuk membuat dokumen pengolah kata. Ada electronic calendaring, yaitu penggunaan jaringan internet untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan. Berikutnya audio conferencing, yaitu penggunaan peralatan komunikasi suara atau audio untuk melakukan konferensi atau rapat dengan orang lain di wilayah yang berbeda. Berikutnya video conferencing. Video conferencing yaitu penggunaan peralatan komunikasi suara atau audio dan video untuk melakukan konferensi atau rapat dengan orang lain di wilayah yang berbeda. Berikutnya computer conferencing, yaitu penggunaan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi selama proses terjadinya rapat jarak jauh. Berikutnya adalah facsimile transmission atau dikenal dengan fax, yaitu perangkat telekomunikasi yang dapat mengirim dan menerima data berupa tulisan, gambar, dan juga voice atau suara. Berikutnya video text. Video text yaitu penggunaan komputer untuk tujuan memberikan materi tampilan tekstual pada layar. Misalnya anak-anak pernah pergi ke mesin ATM. Nah, di sana akan tampil di layar mesin ATM itu
berupa teks ya, untuk login, terus kemudian untuk misalnya pilihan-pilihan teks transfer, penarikan dan sebagainya. Kemudian ada image storage and retrieval, yaitu cara penyimpanan dokumen dalam bentuk image atau gambar untuk mempermudah proses penginputan dokumen yang terlalu banyak, biasanya dalam bentuk mikrofilm. Di depan tadi sudah saya beri gambaran sedikit contoh dari mikrofilm. Berikutnya adalah desktop publishing atau DTP, adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman pada komputer pribadi. Selanjutnya, electronic and voice mail adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Jadi saya kira semuanya sudah punya ya yang namanya email. Jadi email ini nama lainnya adalah surat elektronik atau surel. Bahasan berikutnya adalah virtual office. Apa itu virtual office? Yaitu suatu konsep yang mengenalkan pekerjaan kantor dilaksanakan secara virtual dengan jalan membangun suatu link antar pekerja yang satu dengan yang lainnya di tempat yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Artinya di sini virtual office adalah sebuah kantor maya, ya, kantor maya di mana di sana ada aktivitas tetapi tidak dalam satu bangunan gedung. Nah, tujuan dari virtual office sendiri adalah sebagai upaya mewujudkan pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik yang berujung pada penekanan biaya. Kalau kalian pernah tahu ya, misalnya ada toko online semacam Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ini membangun kantornya tidak sebesar yang kita bayangkan, tetapi pekerjaannya, jaringannya itu sangat luar biasa, di mana toko-toko online itu walaupun tidak memiliki kantor yang megah dan mewah, tetapi efektivitas dan efisiensi kerjanya dalam bentuk komunikasi virtual dengan para personel-personelnya di jaringan-jaringan yang jarak jauh begitu, ini sangat lancar dengan bantuan internet. Karakteristik virtual office. Yang pertama, melintasi batas. Tentu saja bahwa dengan adanya teknologi virtual, maka tidak akan membatasi gerak dari personel atau orang-orang yang bekerja di dalamnya di wilayah-wilayah yang berbeda. Berkaitan dengan itu karena wilayahnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Artinya tidak melulu di satu tempat, tetapi bisa di seluruh penjuru dunia yang tersebar, yang bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama atau bersinergi untuk mewujudkan satu tujuan tadi. Berikutnya, berbagi sumber daya atau resources. Ya, berbagi sumber daya di sini dimaksudkan adalah bahwa dengan adanya virtual office, maka pembagian job description masing-masing orang ini akan menjadi lebih mudah. Jadi suatu pekerjaan besar itu tidak harus dikerjakan sendiri di satu tempat, tetapi bisa dibagi-bagi ke seluruh personel yang tersebar di berbagai macam wilayah. Terus kemudian anggota yang tidak tetap, artinya bisa berganti-ganti atau lebih fleksibel, asal bisa
membantu mewujudkan tujuan dari pekerjaan tersebut. Komponen-komponen virtual office. Yang pertama adalah virtual knowledge worker, yaitu seseorang personel multimedia yang menguasai berbagai aplikasi teknologi informasi, memiliki berbagai keterampilan atau multi skill, terdidik dan berpengetahuan tinggi. Virtual teamwork, yaitu suatu tim yang terbentuk dari penggabungan high tech dan high touch yang memiliki performa tinggi. Kemudian integrated complex networks intelligence, yaitu kemampuan tinggi untuk berintegrasi dalam hubungan yang kompleks dan saling silang dalam jaringan kerja cerdas. Berikutnya, complex matrix structure, yaitu struktur organisasi yang saling silang dan mendatar serta terintegrasi dalam sistem informasi. Terakhir, faster learning organization, yaitu organisasi yang mempunyai kecepatan belajar sangat tinggi. Keuntungan virtual office. Yang pertama, pengurangan biaya fasilitas. Kedua, pengurangan biaya peralatan. Ketiga, jaringan komunikasi formal. Keempat, pengurangan penghentian kerja. Dan terakhir, kontribusi sosial. Penjelasan lebih lanjut nanti akan kita bahas pada di luar forum kali ini ya. Jadi nanti kalau anak-anak ada yang kurang jelas, bisa kita berdiskusi di forum yang berbeda. Berikutnya, kerugian virtual office, yaitu rasa yang tidak memiliki terhadap kantor karena tidak pernah datang ke kantor pastinya, jadi kurang memiliki rasa memiliki. Kemudian adanya takut kehilangan pekerjaan karena selalu bisa berganti personel yang lebih ahli, ataupun kecanggihan teknologi juga bisa menggantikan keberadaan mereka. Kemudian semangat kerja yang rendah, ini kadang-kadang memang seperti itu karena tidak ada pemantauan secara langsung dari pimpinan perusahaan atau kantor. Yang berikutnya adalah ketegangan keluarga. Artinya jika seseorang sudah asik bekerja di depan komputer atau laptopnya, kadang-kadang mereka lupa dengan keluarganya yang ingin bersama-sama mereka, bercengkrama dan sebagainya karena asik dengan pekerjaan virtualnya. Nah, mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat belajar ya. Baiklah anak-anak, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan apabila kalian ada kesulitan dalam memahami materi tadi, bisa menuliskan di kolom chat atau nanti kita diskusikan di forum WA atau di grup Facebook yang kita bentuk. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat, dan berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.